Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, salawatnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli Sayyidina alaihi. Muhammad. Saya hamba Allah dari Sukabumi, Cibadak. Mau bertanya sama Buya. Alhamdulillah setiap hari saya ketemu Buya di rumah, hadir ke rumah saya, maksud saya. Terus mau bertanya, katanya saya mendengarkan ceramah di TV dosa, meskipun mendengar ceramah di TV dosa, katanya. Mohon penjelasannya, terima kasih waktunya. Satu lagi ya. Gimana tadi yang pertama gimana Ibu? Sebentar. Yang tadi bertanya, mau bertanya sama Buya, katanya saya setiap hari melihat siar agama di TV, lihat dakwah ya, alhamdulillah Buya setiap hari hadir di rumah saya. Terus ada yang bilang katanya meskipun melihat dakwah kalau dari TV dosa katanya. Apa? Mohon Dosa, Buya. penjelasannya. Dosa? Iya, katanya. Jadi saya mohon penjelasannya. Terus satu lagi, bagaimana yang menikah di Arab Saudi tidak tanpa izin restu kedua orang tuanya gitu. Meskipun masih ada kedua orang tuanya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Memang ada rambu-rambu di dalam belajar. Laki-laki dengan seorang wanita tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuhnya. Kecuali untuk hajat. Hajat itu adalah misalnya untuk belajar, transaksi jual beli. Makanya ada kalau melihat yang sewajarnya saja, kalau itu bukan dosa. Yang menjadi dosa kalau sudah mulai mengamati. Oh ininya, mulai masuk wilayah-wilayah syahwat dan sebagainya. Tapi kalau dalam wilayah hajat ya, sah transaksi jual beli, kita berdagang di toko, termasuk belajar. Seorang laki-laki mengajar, maka biarpun laki-laki, perempuan bukan berarti boleh melihat sebebas-bebasnya. Ada di saat nggak memerlukan, ngapain lihat wajahnya, kan seperti itu. Sama seorang guru kalau ngajar santri perempuan pun juga tidak ada perlunya melihat kalau dia ada hajat. Kalau ada hajat melihat, misalnya ada suara, ada pertanyaan itu. Nah, jadi begitu. Adapun masalah nanti ikhtiyatnya hatinya seseorang misalnya tidak mau kelihatan di televisi, tidak mau melihat dengan menggunakan penutup dan sebagainya. Ini adalah masalah kemuliaan, kesempurnaan yang tidak bisa disamakan setiap orang. Jadi tidak betul kalau dikatakan dosa kecuali Anda memang sudah punya pikiran kotor di saat melihat siapapun baik di televisi atau secara langsung lawan jenis Anda yang bukan suami Anda. Tapi kalau tidak, nggak ada, bukan dosa. Dan wajar umum itu. Biasa seperti itu. Akan tapi tetap harus dijaga tadi hati, mata yang wajar lihatnya, jangan sampai kemana-mana pikirannya. Baik. Kemudian masalah menikah di Arab Saudi. Jadi begini, menghalalkan pernikahan itu mudah. Akan tapi pernikahan kan bukan hanya sekedar halal-halalan. Tapi di balik pernikahan ini tentunya ada misalnya keluarga. Supaya tidak ada dimain-mainin. Makanya wanita itu kenapa kok harus ada walinya? Harus ada penjaganya. Supaya tidak seenaknya laki-laki mengambil perempuan wanita untuk dinikahi. Bahkan mungkin ya hanya sekedar untuk main-main. Maka ada wali, ada saksi, agar bisa terhormat itu pernikahan. Dan terjaga. Adapun masalah menghalalkan pernikahan, memang dalam fikih kita tuh sederhana. Tapi kan nikah itu kan sekedar halal. Contohnya apa? Jika seorang wanita sudah lebih dari 2 marhalah, maka dia bisa saja menikah tanpa walinya. Dipindah walinya ke wali hakim atau dengan tahkim. Pengesahannya adalah mudah. Cuman kenapa kok nikah saja nggak ngomong orang tuanya? Misalnya.
oh orang tua saya melarang. Nah, namanya wali adl. Kalau ada orang tua melarang anaknya menikah, maka saat itu boleh ditinggal. Karena orang tuanya melarang. Sementara pernikahan adalah menikah adalah kebutuhan. Bagi wanita tersebut nggak bisa. Kalau sudah memerlukan kebutuhan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, harus menikah. Maka seorang wanita di saat orang tuanya melarang begitu saja, maka saat itu dia tidak dianggap sebagai durhaka, namanya walinya wali adl. Seperti itu. Kemudian juga banyak hal mungkin seorang wanita harus menikah seperti itu. Intinya adalah kalau seandainya mungkin kami ingatkan kepada yang sudah terlanjur menikah, hendaknya waspada. Yang dikhawatirkan adalah dibohongi oleh kaum pria. Kalau orang laki-lakinya bisa dipercaya dan sebagainya, kemudian juga hajatnya mendesak dan sebagainya, kemudian orang tua juga belum mengizinkan dan sebagainya, lah ini tentunya hendaknya komunikasi dengan orang soleh yang bisa mengayominya, memberikan petunjuk, nasihatnya. Bagi yang sudah terlanjur menikah, tetap mencari ke depannya adalah mencari keridhaan dari orang tuanya. Kalau seandainya ada siapapun, banyak orang terlanjur menikah adalah tanpa restu orang tua dan sebagainya, berusahalah untuk tetap mencari keridhaan orang tua, maka dengan terus menyusul, karena sudah terlanjur, kan, seperti pertanyaannya tadi sudah terlanjur menikah, maka susulkan berikutnya. Dengan niat pokoknya saya berjanji, saya harus mencari target saya adalah ridha orang tua saya. Allah Maha Kasih. Asalkan jangan sampai ada orang menikah, ternyata itu adalah bibit awal daripada pembangkangan kepada orang tua, permusuhan kepada orang tua. Ini adalah menjadi masalah. Jadi wanita harus hati-hati, itu saja. Kalau masalah halalnya ya karena Saudi adalah bukan saja di luar markas, sangat jauh. Cuman alangkah banyaknya wanita-wanita yang dibohongi oleh kaum pria. Kalau tidak waspada, na'udzubillah sudah dinikmati saja kaum pria tapi tidak memberikan tanggung jawab, ya adalah musibah. Akan tapi ingat, kebutuhan orang berbeda-beda. Kita tidak mengerti kenapa wanita itu menikah di sana. Mungkin hajatnya mendesak, dia takut zina dan sebagainya. Ini babnya beda lagi itu. Intinya jangan main-main, gitu saja. Mungkin sekali karena takut zina, pergaulan dan sebagainya. Kalau gimana, saya harus menyelesaikan tugas, mungkin kuliah atau apa, mungkin. Lalu dia harus menikah di sini, takut haram. Lah ini minta petunjuk pada ulama di sana, bisa jadi. Jadi nggak bisa dipukul rata, harus kita tanya sebabnya apa dulu. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Gambarannya seperti itu. Hati-hati intinya, semuanya waspada dan hati-hati. Allah a'lam bishawab.